Baru-baru ini, sempat viral di media sosial bahwa rata-rata IQ orang Indonesia nilainya terendah nomor 2 di Asia Tenggara. Mengejutkan bukan? Rata-rata IQ Indonesia sangat tertinggal jauh dengan negara lainnya seperti Singapura yang berada peringkat pertama di Asia Tenggara, menyusul Kamboja dan Myanmar di bawahnya. Lalu, seberapa jauh IQ mempengaruhi kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Pertama-tama, apa sih IQ itu? IQ adalah singkatan dari Intelligence Quotient atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah tingkat kecerdasan. Konsep IQ pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Alfred Binet pada awal abad ke-20. IQ diukur dengan tes kecerdasan yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang dalam berbagai bidang, seperti logika, penalaran, dan pemahaman verbal. Skor IQ rata-rata adalah 100, dan skor di atas 130 dianggap sebagai jenius. Perlu diingat bahwa IQ hanya mengukur kemampuan kognitif seseorang dalam bidang-bidang tertentu, dan bukan merupakan satu-satunya penentu keberhasilan dalam hidup. Akan tetapi, IQ tetap merupakan faktor penting dalam banyak bidang seperti akademik, karir, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan IQ yang tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat dan efektif, serta dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Namun, tidak semua orang yang memiliki IQ tinggi otomatis berhasil dalam hidup. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan seseorang, seperti kerja keras, keberuntungan, dan dukungan sosial. Berikut beberapa fakta lain dari IQ manusia. Fakta pertama, IQ seorang anak bisa ditentukan oleh ASI sewaktu bayi. Berdasarkan penelitian dari JAMA Pediatrik mengungkapkan bahwa bayi yang diberi ASI cenderung akan memiliki tingkat IQ lebih tinggi 3,8 poin dibandingkan anak-anak yang tidak diberi ASI. Kedua, urutan kelahiran tidak mempengaruhi tingkat IQ seseorang. Kebanyakan orang berpikir bahwa anak yang lebih tua akan terlahir lebih pintar dibanding yang lebih muda, namun hal ini hanyalah sebuah mitos. Karena anak-anak yang lebih tua tidak selamanya memiliki IQ yang lebih unggul dari adik-adiknya. Perlu kamu ketahui bahwa tingkat IQ seseorang sangat tergantung pada genetika, jenis kelamin, usia, kepribadian bahkan usia orang tua. Fakta ketiga, semakin rendah tingkat IQ, maka semakin tinggi perasaan ingin bunuh diri. Para peneliti Swedia melakukan penelitian dan menemukan bahwa tinggi rendah IQ seseorang berhubungan dengan perasaan ingin bunuh diri. Hal ini berhubungan dengan kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Orang yang mempunyai IQ lebih rendah akan lebih keras memikirkan solusi untuk permasalahannya, sehingga ini bisa memicu tekanan mental yang lebih besar dan akhirnya berakhir dengan stres dan depresi yang merupakan penyebab utama bunuh diri. Keempat, pada abad ke-19, tes IQ pernah digunakan untuk mendiagnosa keterbelakangan mental seseorang. Mereka menetapkan skor IQ di bawah 70 sebagai tolak ukur untuk menguji keterbelakangan mental, artinya, jika hasil tes mendapatkan skor di bawah 70, maka dapat dikatakan mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan dari orang-orang pada masa itu. Fakta kelima, IQ bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi tingkat IQ seseorang. Lingkungan ini mencakup nutrisi, gaya hidup, status sosial ekonomi, pergaulan, tingkat stres dan juga suasana hati. Lalu, apa penyebab IQ negara berkembang, khususnya Indonesia, sangat berbeda jauh angkanya dibandingkan negara maju? Dilansir dari World Population Review 2022, dalam studi tahun 2019 berjudul The Intelligence of Nations. 10 besar negara dengan tingkat angka IQ yang tinggi, kebanyakan dari benua Asia. Bahkan 5 besarnya merupakan negara benua Asia. Jepang menduduki peringkat pertama dengan rata-rata IQ penduduk 106,49. Jerman dan Belanda berada di peringkat 10 dengan skor yang sama yaitu 100,74. Indonesia sendiri berada pada peringkat 130 dengan rata-rata IQ penduduk 78,49. Penyebab skor IQ negara berkembang khususnya Indonesia sangat berbeda jauh dibandingkan negara maju, antara lain adalah: yang pertama adalah faktor kekurangan gizi. Banyak anak Indonesia yang kurang gizi sejak dalam kandungan yang dipicu karena kemiskinan dan tak mampu memenuhi gizi lengkap. Hal ini diperpanjang pada saat anak sedang dalam tumbuh kembang dengan diberi makan seadanya. Kedua, sistem pendidikan yang rendah.
Sistem pendidikan kita begitu amburadul yang lebih berfokus pada hafalan daripada filosofi dan dasar ilmu. Hal ini diperparah dengan dukungan orang tua yang minim terhadap anaknya agar terus melatih tingkat kecerdasan. Ketiga, adalah budaya malas baca. Rendahnya rata-rata IQ orang Indonesia juga diperparah dengan budaya malas baca dan minim literasi. Perlu diketahui kalau minat baca orang Indonesia termasuk rendah. Berbanding terbalik, dengan Singapura yang merupakan negara maju di Asia Tenggara punya minat baca yang cukup tinggi. Itulah beberapa faktor utama penyebab mengapa skor IQ rata-rata penduduk Indonesia lebih rendah dibanding negara lain di dunia, bahkan di ASEAN saja, Indonesia nomor 2 dari bawah. Lalu, pertanyaannya apakah IQ manusia dapat ditingkatkan? IQ bukanlah sesuatu yang statis dan tidak dapat berubah. Kita dapat meningkatkan kemampuan kognitif kita. Inti dari IQ atau kecerdasan intelektual yakni aktivitas otak. Otak adalah organ luar biasa pada diri kita. Beratnya hanya sekitar 1,5 kg atau sekitar 5% dari total berat badan kita. Otak mengkonsumsi lebih dari 30% pada semua kalori yang tersimpan di dalam tubuh. Otak memiliki 10 hingga 15 triliun sel saraf, dan setiap sel saraf memiliki ribuan koneksi. Untuk itu, maka kita dapat meningkatkan kemampuan otak atau IQ dengan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan cara pelatihan memori. Aktivitas pada pelatihan memori ini dapat membantu tidak hanya meningkatkan keterampilan memori, tetapi juga keterampilan berpikir dan bahasa. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk permainan seperti puzzle atau teka-teki silang, permainan konsentrasi, Rubik, hingga Sudoku. Yang kedua, mempelajari bahasa baru. Belajar bahasa baru dapat mengeksplorasi hubungan antara pembelajaran bahasa awal dan IQ. Faktanya, mempelajari bahasa melalui ucapan dan interaksi dalam 18 hingga 24 bulan sangat bermanfaat untuk hasil kognitif dan secara otomatis meningkatkan IQ. Selanjutnya, bisa dengan belajar memainkan alat musik. Bermain musik bisa meningkatkan level seseorang dalam hal kecerdasan intelektual. Musisi biasanya memiliki memori kerja yang lebih baik ketimbang non-musisi. Keempat, sering dan banyak membaca. Pada dasarnya, membaca buku memang memiliki dampak pada perkembangan kognitif yang hebat untuk otak manusia. Manfaat perkembangan otak semakin terasa ketika buku menjadi bagian dari kegiatan yang mengikat antara anak dan orang tua. Dalam penelitian terbaru, para peneliti menemukan bahwa ketika orang tua membacakan buku atau cerita untuk anak-anak mereka, biasanya anak memiliki kemampuan bahasa dan perkembangan kognitif yang lebih baik. Hal ini juga sangat membantu dalam pendidikan anak. Yang kelima, dengan cara melanjutkan pendidikan formal. Pendidikan dalam bentuk apapun sangat penting bagi perkembangan kecerdasan manusia. Survei IQ dan studi pendidikan mensurvei lebih dari 600.000 peserta dan menemukan dampak pendidikan yang baik untuk tingkat IQ. Oke, that's it. Sedikit pembahasan tentang tingkat kecerdasan atau IQ. Semoga bisa menjadi insight baru untuk kalian.